Iya, Doktif dan Oki. Kalau saya perhatiin kayaknya Mail yang berperan lebih besar deh bang. Mungkin nggak bang jadi status Mail ini bisa jadi tersangka utama gitu bang. Kalau dia kan dia yang intens WA dengan Dokter Reza ini bang. Makanya saya kan mencoba membedah, membahas apa yang saya tahu dan saya dengar kemarin gitu loh. Saya juga tidak terlalu memberikan komentar terkait Mail. Kita tidak tahu di balik itu juga ada apa kan. Makanya istilahnya status Nikita juga semua bergantung dari kesaksian Mail, kesaksian Doktik, kesaksian Dokter Oki. Gitu loh. Jangan sampai nanti mereka ini kesaksiannya blunder akhirnya memberatkan Nikita Mirzani gitu loh. Seperti itu gitu loh. Bang, berarti Bisa dikatakan nasib Nikita mungkin di tangan ketiga orang ini juga bang. Iya, itu loh. Kalau misalnya ada ungkapan misalnya kita nggak tahu kan di handphone seperti apa kan, gitu loh. Ada ungkapan misalnya bahwa ini juga disuruh begini begitu kan, ada buktinya di chat segala macam gitu. Ditemukan itu ya. Nanti kita lihat seperti apa kan. Yang kita bahas saat ini kan terkait kesaksian si saksi korban kemarin kan gitu loh. Jadi kalau kita membaca, menelaah kesaksiannya itu sangat ambigu gitu dengan pasal-pasal yang didakwakan seperti itu. Bang, berarti kayak saksi. Doktif, Oki itu akan dijadikan saksi tuh bang. Harus jadiin saksi karena disebut di pengadilan. Tapi itu bergantung dari kuasa hukumnya Nikita. Dia mau mengajukan saksi enggak? Gitu loh. Kan saksi kan dihadirkan oleh apa namanya masing-masing kuasa hukumnya. Siapa yang mau dihadirkan saksi kalau perdata kan? Seperti itu gitu. Tidak kesaksian misalnya pidana di kepolisian juga nih harus disebutkan loh, siapa kan disebut pasti dipanggil kan, yang ada korelasi hukumnya kan. Gitu. Bang, berarti itu atas permintaan kuasa hukum Nikita, bukan dari hakim sendiri, dari JP, Iya, bukan? iya. Makanya kemarin kan dia tegaskan hakim juga kan nggak tahu siapa yang mau diajukan buat saksi kan, ya nggak? Iya. Karena majelis hakim sempat negur kan gitu, kalau ada yang akan jadi saksi silakan keluar dari persidangan kan, gitu. Jadi belum diajukan. Oke, pertanyaannya kalau misalkan pihak Nikita tidak menunjuk si Dokter Oki sama Doktif sebagai saksi, berarti mereka nggak jadi saksi dong bang, atau gimana? Bisa seperti itu gitu loh, tapi apabila majelis hakim membutuhkan gitu atau berbicara lain bisa dipanggil secara langsung atau nanti misalnya ada permintaan dari pihak si pelapor gitu loh. JPU. Bukan pihak dari RG. Kan dia Harus dia yang mengajukan bisa. Bisa, kan dia juga komunikasi. Iya enggak? Iya kan? Kan dia selama ini komunikasi dengan mereka-mereka semua gitu loh. Seperti itu. Bisa, karena mungkin bagi pihak RJ ini dianggap kubunya Nikmir kan nggak dijadikan saksi sama dia kan kemarin gitu loh. Tapi kalau memang dibutuhkan gitu loh, ya bisa saja. Oke, pertanyaannya bang, itu kan kemarin di sidang itu kan disebut terus tuh Doktif, Oki terus lah diulang-ulang. Tapi kenapa pada saat di kepolisian nggak jadi saksi tuh mereka berdua? Padahal kan di rentetan peristiwa ada tuh kronologi mereka, apa nih si Dokter RG kenal Nikita, ternyata dapat nomornya dari Dokter Oki, ya kan, terus dari ada Doktif juga. Kenapa bang? Kalau nggak salah dengar di dakwaan itu ada deh nama mereka itu. Artinya bisa jadi mereka udah dipanggil, cuma kita nggak tahu. Oh, artinya mereka udah diperiksa sebagai saksi. Iya, cuma kan nggak ada yang tahu gitu loh. Bisa saja kalau nggak salah ya dalam dakwaan itu disebut gitu loh, seperti itu gitu loh. Nggak mungkin juga sih kalau nggak dipanggil, karena dia disebut juga sama RG, ya enggak? Seperti saya yakin keterangan RG yang di pengadilan itu juga kan based on BAP kan, kayak gitu. Seberapa besar bang peran keduanya itu bang menurut abang? Kenapa? Seberapa besar peran mereka di dalam konflik ini bang menurut abang nih? Jelas peran mereka lebih sentral dibanding Nikita Mirzani. Itu kenapa saya bilang Nikita Mirzani punya celah untuk punya celah untuk bebas. Seperti itu gitu loh. Ya enggak? Karena nggak berhubungan secara langsung. Oh iya, karena bisa saja RG ini mau melakukan itu, memberi itu juga ya, karena memang bukan arahan ya, semacam apa sih bang? Diojok-ojokin lah gitu loh. Karena kan pengakuan RG kan ada.
Oh iya, itu yang skincare yang kemarin juga itu udah sempat ngasih ke ini dan akhirnya udah diem kan, ada kan, seperti itu gitu bang. Mungkin dia termotivasi dari omong-omongan itu juga gitu, akhirnya dia memberi gitu loh. Tapi itu kan kaitannya dengan skincare. Cuma sayangnya saya bilang kenapa RJ justru membantah itu di preskon juga gitu loh, paham nggak? Gitu. Itu akan jadi catatan majelis hakim gitu loh. Apalagi sempat ada saksi suaminya tuh siapa kan dicecar kan terkait dari 5M ke 4M kan. Iya enggak? Kalau memang ada kesepakatan, begitu dibilang iya itu kesepakatan, hilang itu. Itu apa namanya, pemerasan? Nggak ada. Kesepakatan itu menimbulkan istilahnya bisa jadi menimbulkan pemberian, ya nggak? Menimbulkan kompensasi, menimbulkan apa? Jadi nggak ada pemerasannya. Tapi kan kesepakatan itu kalau misalnya dijelek-jelekin kan seperti apa tuh? Misalnya sepakat, belum sepakat, tapi di produknya itu dijelek-jelekan bang di media sosial tuh seperti apa bang? Iya, itu kan memang ada gitu loh kan. Itu kan diakui juga sama sama saksi korban gitu loh terkait skincare itu. Kenapa justru dia bantah? Itu yang menjadi persoalan. Gitu loh. Justru dia bantah, saya tidak merasa terganggu gitu dengan review skincare karena produk saya ini berizin gitu loh. Jadi justru jadi permasalahan itu dia bilang kan emang permasalahan pribadi diakuin juga kan. Jadi masalah di live streaming itu gitu loh. Sedangkan acuannya pemerasan melalui undang-undang elektronik itu saya bilang kan ada pelaku, ada bukti yang diperas. Artinya kalau uang sudah dibayarkan, bukti pemerasan ini belum dipublikasikan. Paham nggak? Isinya apa segala macam kan berarti belum diungkap dong. Gitu logikanya gitu loh. Tapi kalau dia menggiring opini ini lebih pada masalah pribadi, masalah dia dicemarkan nama baiknya di media sosial melalui live streaming, nggak perlu dikasih 4M, itu udah bisa dilaporkan. Iya kan? Dan itu juga bukan pemerasan elektronik karena itu sudah diungkap, dia abu-abu lah, terus dia berutusan lah gitu loh. Itu nggak perlu dikasih 4M bang, udah langsung dilaporin. Kenapa pakai ngasih 4M? Cuma alur cerita yang dia ceritakan itu mengarah pada kesepakatan yang menimbulkan bahwa 4M itu jadi sebuah pemberian. Gitu. Dijelaskan juga setelah itu juga dia ada pertemuan dengan Mair, terus telepon juga dengan Nikita Mirjani kan melalui teleponnya Mair. Kok iya dah udah aman gini-gini. Itu bang, Kan sempat Mail mau balikin juga pada saat itu ya bang, tapi RG-nya kan susah dihubung tuh nggak balas. Itu kan istilahnya kan ada dugaan semacam ya jebakan atau apa. Saya sempat posting loh, saya bilang kalau memang ini diarahkan ke masalah pribadi karena sakit hati gitu loh, itu ada korelasi juga karena banyak berapa kalau saya lihat ada di belakang itu juga orang-orang yang pernah sakit hati gitu loh terhadap Nikita Mirjani gitu loh, tanpa harus saya sebutkan siapa kan gitu loh. Jadi ini makin, kalau menurut saya ini makin muter-muter bulet, ini makin gak karuan gitu loh, paham nggak? Dari awal penangkapan terus P21 pasalnya jadi malah 369 kan, begitu kesaksian dakwanya begini lagi kan, itu dibantah dengan sendirinya gitu loh. Makanya patut diduga ini memang diarahkan ke sini agar produk ini tidak dibahas di pengadilan. Sekarang saya kasih contoh ya, ini contoh ya. Kalau misalnya itu diakui, iya saya masa terancam karena produk saya mau dipublikasikan gitu loh. Terkait gini, itu masih akan diperdalam. Ada apa dengan produk lu? Jadi ini lagi kan? Itu sebenarnya jadi sebuah simalakama. Kalau majelis hakim mencermati itu nggak masuk gitu loh, dengan istilahnya itu sebagai bentuk pemerasan dengan ancaman gitu loh. Terus keterangan kesaksian saksi korbannya malah ke arah ke sana, ke masalah pribadi gitu, membahas terkait live streaming di Nikita Mirjani yang menjelek-jelekan gitu loh. Ya nggak masuk karena itu tanpa dikasih udah bisa dilaporkan. Itu adalah bentuk pencemaran nama baik melalui media elektronik.
tanpa harus dikasih 4M dong. Kenapa harus dikasih 4M? Terus begitu pemberian 4M itu dijelaskan pula gitu loh sama semua saksi. Ya enggak? Mulai dari apa namanya? Dijelaskan mulai dari apa? Dr. Oki begini begitu segala macam, akhirnya dari 5M ke 4M gitu loh. Seperti itu. Habis itu ditransfer 2 ke rekening 2 cash, habis setelah transfer diadakan pertemuan segala macam, akhirnya udah cash close gitu. Akhirnya gimana orang udah selesai kok, udah senang kok gitu loh. Oke. Bang, kemarin dokter RG juga sempat artinya apa dia bilang menyerang body shaming, artinya merusak marwah dia sebagai dokter, itu korelasinya apa Bang dengan Iya, sekarang saya bilang begini, kalau memang pada live streaming nama dia disebut gitu kan, disebut misalnya abu-abu, terus berutusan, terus dempulan. Kalau menurut dia cantik kok, iya nggak? Publik juga nggak mungkin percaya dong, gitu loh, iya nggak? Tapi kalau memang dia merasa tidak terima dan dianggap itu sebuah pencemaran, bisa langsung dilaporkan, nggak perlu kasih 4M. Bisa itu. Dia tinggal bawa buktinya, dia laporkan akunnya. Begitu Bang, gitu. tapi hanya pencemaran kan laporannya? Pencemaran melalui media elektronik. Nah, sekarang juga kan pencemaran. Gitu loh. Jadi kalau pencemaran apa namanya? Kalau apa namanya pemerasan, pemerasan melalui media elektronik itu tidak melalui live streaming. Ancamannya jelas itu melalui WhatsApp, melalui misalnya email gitu loh. Seperti itu gitu loh, melalui telepon gitu. Ada ancaman. Ancaman akan dibongkar rahasianya. Yang namanya rahasia ini tidak akan dibongkar kalau dia sudah kasih. Artinya ya seperti yang sukap tadi itu saya ulang-ulang gitu loh.